Berdasarkan perhitungan ilmu pengetahuan, 10.000 tahun yang lalu atau setelah zaman es yang terakhir, hanya ada beberapa juta populasi manusia yang hidup di muka bumi. 9.000 tahun setelah itu, populasi umat manusia tumbuh tidak lebih dari 500 juta orang. Tapi saat ini, atau hanya 1.000 tahun berselang, terjadi ledakan populasi yang luar biasa besar. Populasi umat manusia saat ini hampir mencapai angka 8 miliar orang. Bahkan di tahun 2050, angka ini bisa terus melonjak hingga mencapai 10 miliar manusia yang hidup menyebar di sebuah planet kecil berwarna biru. Tetapi, dari lebih 190 negara yang ada di bumi saat ini, ada 2 negara yang memiliki populasi paling besar dari semua negara yang lain, yaitu India dan Tiongkok. Diperkirakan jika populasi 2 negara ini digabung, maka itu akan mencakup 36% dari seluruh manusia yang ada di muka bumi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa yang mendorong pertumbuhan populasi manusia di 2 wilayah ini? Sebelum lanjut menonton, tolong bantu kami mencapai 10.000 subscriber dengan menekan tombol subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasi. Manusia sebenarnya bukanlah spesies yang selalu punya kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Planet bumi sendiri juga tidak selalu menjadi dunia yang ramah. Ada banyak bencana ekologis dan perubahan iklim yang pernah membuat populasi umat manusia menyusut drastis hingga diancam oleh kepunahan. Dan sepanjang sejarah manusia, pertumbuhan populasi manusia sebanyak sekarang tidak pernah ada presidennya di masa lalu. Setelah berakhirnya zaman es yang terakhir, jumlah populasi manusia sangat sedikit dan tidak sampai 0,1% dari populasi manusia saat ini. Bahkan dibutuhkan waktu 9.000 tahun agar populasi manusia meningkat menjadi 300 juta orang. Jumlah yang kurang lebih sama dengan total penduduk Indonesia sekarang. Satu hal yang paling menentukan perkembangan populasi manusia di sebuah tempat di muka bumi adalah seberapa baik tempat tersebut untuk menyokong kegiatan agrikultur. Dan sejak persebaran manusia yang berawal dari benua Afrika, kawasan India dan Cina menjadi 2 titik yang paling baik dalam memfasilitasi kegiatan perburuan, pengumpulan makanan, pertanian, peternakan, dan penyokong ketahanan hidup lainnya. Kami telah membuat video khusus tentang sejarah revolusi agrikultur yang dapat kalian akses di sini. Faktor yang paling berpengaruh di sini adalah keadaan iklim dan ketersediaan tanaman serta hewan untuk dimakan dan dikembangbiakan. Dengan adanya variasi dan ketersediaan komoditas agrikultur yang lebih baik, maka tingkat survival manusia menjadi meningkat. Hal ini menyebabkan peningkatan angka kelahiran bayi. Dari semua benua, benua Asia memang memiliki lebih banyak populasi manusia. Tetapi sebelum era agrikultur, selisih perbedaannya dibandingkan benua lain mungkin hanya beberapa juta manusia saja. Di masa lalu, angka kematian anak yang tinggi membuat pertumbuhan populasi sulit untuk meledak seperti sekarang. Faktor utama yang menekan peningkatan populasi adalah sulitnya menghasilkan produksi pangan yang banyak seperti sekarang. Ditambah lagi munculnya peperangan dan wabah di masa lalu dapat menghasilkan dampak yang lebih parah dibandingkan sekarang. Intinya pada masa lalu, populasi manusia jauh lebih sedikit, dengan harapan hidup yang lebih singkat dan kondisi lingkungan yang lebih buruk. Hal ini berlaku di sebagian besar tempat di muka bumi. Ada beberapa kawasan yang sama sekali tidak dapat menjadi habitat manusia seperti Antartika, lingkaran Arktik, dan kawasan gurun yang sangat gersang. Hal ini disebabkan kawasan ini tidak mendukung kegiatan agrikultur sama sekali. Umat manusia juga menghindari kawasan yang tidak bisa menyokong stabilitas kehidupan seperti kawasan pegunungan yang terlalu luas, hutan hujan yang terlalu lebat, atau daerah dengan tingkat keasianan air yang terlalu berat. Dengan menganulir kawasan semacam ini di muka bumi, maka dataran Indo-China menjadi kawasan penyedia area paling luas yang dapat menyokong pertanian. Selama ribuan tahun, arus migrasi manusia pun akan mengalir dan bertumbuh banyak di sini dibandingkan kawasan yang lain. Ketika satu kelompok manusia memilih satu spesies tanaman tertentu untuk dibudidayakan secara agrikultur, maka ini adalah sebuah keputusan yang sangat menentukan perkembangan populasi keturunan mereka di kemudian hari.
Kawasan yang menyokong agrikultur pertamanya pada tanaman padi di kemudian hari akan memiliki pertumbuhan populasi yang lebih banyak. Hal ini disebabkan karena padi menghasilkan lebih banyak kalori dibandingkan makanan pokok lain seperti gandum atau jagung. Di sisi lain, pertanian berbasis padi juga lebih sulit dan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak manusia. Efek jangka panjang dari siklus ini adalah mendorong masyarakat untuk melahirkan lebih banyak anak agar dapat menyokong lebih banyak pekerja di ladang pertanian. Peta ini menunjukkan kategorisasi setiap kawasan berdasarkan makanan pokok yang menyokong pertanian mereka. Gambaran ini akan menunjukkan kalau kawasan agrikultural berbasis padi juga akan memiliki tingkat populasi yang lebih tinggi. Perkembangan teknologi obat-obatan tidak menunjukkan peningkatan yang berarti hingga tahun 1800. Namun setelah itu perkembangan teknologi di bidang kedokteran turut diikuti oleh melesatnya populasi manusia. Kemajuan ilmu kedokteran dan agrikultural merevolusi bagaimana manusia mencukupi kebutuhan makanan mereka. Umat manusia memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Angka kematian anak juga mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan seorang anak dapat tumbuh dewasa hingga memiliki keluarganya sendiri. Populasi manusia meningkat secara merata di seluruh dunia. Akan tetapi kawasan seperti China dan anak benua India tetap akan menghasilkan peningkatan yang jauh melampaui daerah lain. Penyebabnya adalah kawasan ini sejak awal memiliki populasi yang lebih banyak meskipun dengan selisih yang tidak terlalu signifikan. Namun seiring ledakan populasi yang bersifat eksponensial dalam beberapa dekade, selisih dan jarak ini menjadi semakin jauh. Kepadatan manusia pada kawasan ini akan jauh di atas daerah-daerah yang lain. Sebenarnya ada banyak faktor yang menentukan perkembangan populasi manusia. Namun keadaan geografis dan beberapa faktor kunci yang terjadi pada masa revolusi agrikultur, atau masa di mana manusia secara bertahap berubah dari hidup sebagai pemburu menjadi petani, akan menjadi faktor utama penyebab kepadatan manusia di India dan Cina menjadi lebih tinggi. Jika kalian menonton video ini hingga selesai, tolong tinggalkan pesan dan komentar terkait tanggapan Anda tentang masalah ini.